Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Kita ulangi dari awal. Saudara imani kata-kata ini dari bait yang baik. Saudara imani dalam hati. Ini adalah janji Tuhan untuk kita, untuk saya dan saudara. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan silih berganti. Di setiap musim kehidupan, Waktu kita kurang, amin. waktu ku kurang maupun lemah, Amin Tuhan. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita ulang lagi dari awal. Saudara imani dari bait yang baik. Inilah janji Tuhan untuk saya dan saudara. Dalam segala keadaan, Di setiap keadaan kita yang silih berganti hari demi hari. berlimpah maupun kurang, Yes, amin Tuhan, kami tetap bersyukur pada Engkau. Yes, tetap Engkau Allah yang menjadi penolong kami. pesona Yes, hatiku. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan yang boleh berganti, tapi Engkau selalu ada untuk kami. Setiap musim Yes, Yesus, terima kasih, terima kasih. waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Amin Tuhan, inilah iman kami. Yesus, selamanya Yesus.
iman kami Tuhan di hadapan-Mu pada sore hari ini Yesus. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Kami mau berjanji di hadapan-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, pakai telinga kami seorang murid yang siap mendengarkan setiap perkataan firman-Mu yang keluar dari hamba-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengimani Tuhan firman-Mu yang siap kita katakan. Amin. Oke. Shalom. Shalom ya. Saya pada sore hari ini bisa dibilang saya tidak mau berkhotbah ya, karena saya tidak latar belakang teologi ya. Ya, saya berlatar belakangkan SMA. Hai anak-anak yuk. Saya SMA ya. Cuman pada sore hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali belajar. Kalau boleh, tema yang diberikan pada minggu ini adalah Christ our strength ya. Kristus adalah kekuatan kita gitu ya. Bahasa Indonesia aja lah, karena bahasa Inggris saya minus gitu ya. Kristus adalah kekuatan kita. Nah, terkadang kita ngomong gampang, Kristus kekuatan dalam hidup kita. Tetapi yang sering terjadi dan kita alami tiap harinya adalah mengandalkan manusia. Betul? Betul, pastinya. Kita mau buka satu ayat di Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, boleh Alkitabnya? Filipi pasal 4 yang ayat ke-13. Yang sudah dapat katakan amin. Amin ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Segala perkara dapat kutanggung Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah, ini sebenarnya ayat simple dan sering kita dengar. Betul? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apalagi zaman sekarang sosial media ya kan. Keadaan apapun kita bikin status pasti begini. Ya, anak-anak muda mau ujian, ayatnya segala perkara dapat kutanggung Dia di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku ya. Atau nggak mungkin saat kita lagi pengen bisnis, ya kita punya pekerjaan ya kan, mau ada kesuksesan suatu yang kita ingin capai sebenarnya, tapi kita pakai ayat ini, ya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, cuman kalau kita mau telusuri dalam background Paulus menulis di Filipi ini, sebenarnya tujuannya tuh apa sih ayat ini ditulis gitu? Apakah Paulus bermaksud bahwa kita sebagai orang Kristen, kayaknya kita sebagai anak Kristen gampang kok, kita minta apa aja sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Nah, ya Kristen udah lama nih, coba bener gak? Enggak kan? Seringkali terjadi, nyatanya doa kita aja dijawabnya bertahun-tahun, bahkan gak dijawab Tuhan sebenarnya. Ya kan? Cuma jadinya kita balik lagi kayaknya, kok Tuhan gak jawab sih doa kita? Katanya Tuhan sayang sama kita. Katanya Tuhan, kita minta apa yang diberikan Tuhan pasti kasih gitu kan. Kita minta apa aja sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Tapi kalau kita tarik ya kalau Alkitab yang elektronik itu pasti kita tarik ke atas. Coba kita ayat 11 dan 12. Saya bacakan ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hari kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kalau kita mau telaah lagi, sebenarnya inti dari ayat ini adalah tentang iman. Iman, ya kan? Jangan kita pakai ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita pakai, kita orang Kristen pasti Tuhan pasti kasih kekuatan kepada kita. Apalagi kita kan ada satu ayat tuh ya kan, percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau ayat itu terkadang disalahgunakan sama orang-orang gitu. Kenapa banyak orang Kristen keluar meninggalkan Tuhan? Padahal ayatnya sebenarnya menjamin Tuhan menjamin hidup kita sebenarnya, benar gak? Cuma terkadang kita sebagai manusia ini kadang-kadang maunya juga semau-maunya gitu ya, dalam arti
nggak mau, ya kan? Kita gampang ngomong untuk segala perkara dapat kita takut di dalam Dia ketika Dia memberi kekuatan kepada kita. Tapi kalau saat masalah ada dalam hidup kita, apakah kita masih bisa mengucap syukur sama Tuhan? Apa kita masih taat sama Tuhan? Saya mau kesaksian sedikit, saudara. 2022 mungkin udah banyak yang tahu, mama kami dipanggil Tuhan 2022 itu di bulan April. Saya sempat marah sama Tuhan, jujur aja. Saya sempat kecewa sama Tuhan secara saya pribadi. Saya marah, saya kecewa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya pelayanan loh. Suami saya pelayanan. Dan Tuhan tahu saat mama saya kena diserang stroke Desember mama saya kena stroke. Itu kami berlima saudara, itu rawat ganti-gantian, shift-shiftan gitu. Pagi siang malam kita ganti-gantian 5 bersaudara. Termasuk menantunya gitu. Tuhan lihat nih, kita sebenarnya sanggup untuk jaga mama kita yang stroke sebenarnya. Pak Joshua gendong mama saya kok ke toilet, ya kan? Ada yang ganti pampers, pokoknya kita bagi tugas semua. Saya bilang kita sanggup, dan saya bilang saya masih sanggup. Tetapi Tuhan panggil mama saya secepat itu. Desember, Januari, Februari, Maret, April, cuma 3 bulan mama saya merasakan stroke. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jahat, saya masih butuh mama saya. Umur saya waktu itu masih 24 tahun dan saya kondisinya hamil anak kedua, Abdia. Saya bilang, Tuhan jahat, saya bilang. Kenapa saya sampai bilang kayak begitu? Karena waktu Yovela lahir, mama saya yang temenin saya. Mama saya yang lihat Yovela lahir kan zaman COVID ya. Jadi waktu mama saya daftar kamar, mama saya lah yang disuruh jaga, suami saya nggak boleh masuk. Jadi saya merasa saya masih butuh mama saya masih butuh sandaran hidup saya masih butuh orang tua dalam hidup saya. Apalagi saya, mama saya kan mama saya ini ya single mother ya, udah berapa belas tahun gitu. Ditinggal papa saya dari 2005. Saya bilang saya kecewa sama Tuhan, saya bilang kenapa kok Tuhan begini sama saya. Bahkan saya sempat marah sama suami saya Pak Adi. Pas mama saya meninggal itu kan Pak Romel gembala kita ini telepon ke grup keluarga mama yang isinya rame belasan orang gitu di grup. Dia kasih tahu kondisi mama meninggal itu rame. Jadi si AI saya tuh bilang Napel rame gitu. Jadi saya nggak dengar waktu di telepon itu. Nah, singkat cerita ternyata kakak-kakak saya diskusi lah, bilang kalau jangan kasih tahu saya dulu karena kondisi saya lagi hamil besar, Yovela masih 2 tahun dan saya sendirian di rumah. Takutnya mereka memang baik gitu, takutnya saya kaget, shock, ya kan? Suami saya masih di posisinya di Jakarta Pusat, saya di Pasar Rebo sendirian dengan anak 2 tahun si Yovela. Nah, tiba-tiba tante saya teleponnya gampang lagi. Begini, Dek, mama mau dikubur di mana? Di situ saya dalam bener-bener dalam. Wah, terus saya nangis-nangis kan. Saya telepon suami saya bilang, saya nangis lah, udah nggak bisa ngomong sebenarnya, udah nangis-nangis gitu ya. Suami saya masih santai gitu. Kamu kenapa? Saya marah, saya bilang, gak usah dibawa, maaf kata ya, gak usah begoin, gue udah tahu, saya bilang kayak gitu sama suami saya. Nah, suami saya panik tuh, ngebut dia dari Jakarta Pusat Cempaka Putih itu sampai ke Pasar Rebo, ngebut. Ya, saya nangis-nangis, mama saya di Hermina sini, Cilengsi, Mekarsari. Bayangin tuh dari Pasar Rebo saya nangis bengkak tuh sampai Mekarsari Cilengsi ya. Mama saya kan meninggal di situ. Saya bilang, Tuhan jahat, saya bilang sama saya. Saya pelayanan, ini orang tua saya satu-satunya kok. Masa belum sempat lihat cucunya, saya bilang gitu sama Tuhan. Ya kan? Apalagi pas mama saya stroke, saya baru tahu juga saya hamil sebenarnya. Jadi saya bilang, Tuhan jahat, saya bilang gitu. Tapi mulai saya pikirkan kembali, ada rencana dan maksud Tuhan. Tuhan baik, mama saya stroke cuma 3 bulan. Banyak orang stroke bertahun-tahun, betul? Dia sembuh-sembuh. Bahkan sampai anaknya ada yang suntik mati. Karena sengsara, kasihan katanya. Tapi Tuhan izinkan mama saya 3 bulan. Di situ saya mulai, oh ya, ada maksud dan rencana Tuhan. Gak nyampe 1 tahun. Maret, pas mama saya ulang tahun, 26 Maret, saya ini sama Pak Joshua ke makam mama saya, nyekar. Saudara tahu, dapat kabar, mama mertua saya dipanggil Tuhan. Mama mertua saya dipanggil Tuhan. Itu keadaan sehat. Saya ingat banget Pak Adi main keyboard di depan. Saya, itu kalau di gereja kami, itu nggak boleh turun keyboard lagi khotbah. Saya kode-kode, turun, saya bilang, turun, ganti, saya bilang. Diganti lah.
Dibilang doain nih, mama udah. Jadi mama saya tuh habis masak jatuh katanya, mama mertua saya jatuh, gak sadarkan diri. Padahal yang sakit papa mertua saya sebenarnya. Kaget kita anak-anaknya. Pagi pingsan, sore dipanggil Tuhan. 26 Maret. Oh, saya balik lagi. Tuhan jahat, saya bilang dalam hidup saya. Pas mama saya ulang tahun, Tuhan panggil mama mertua saya. Saya bilang, dia selang setahun. Mama saya kan April, Maret Tuhan panggil mama mertua saya. Apalagi saya sedih banget karena mama mertua saya belum lihat saya. Waktu kami menikah itu kan di Jakarta. Mama mertua saya naik mobil aja muntah, apalagi naik pesawat gitu. Jadi dia ikut ya. Jadi saya kembali lagi kecewa sama Tuhan. Saya bilang, oh, suami saya pelayanan, kita pelayanan berdua, kok begini Tuhan? Gitu kan. Balik lagi menyalahkan Tuhan. Singkat cerita, gak nyampe 1 tahun lagi, Januari 2024, Tuhan panggil papa mertua saya. 3 tahun berturut-turut kami berduka. Terkhusus saya dan suami saya berduka. Jadi suami saya pulang. Nah, saya lebih sedihnya lagi, pulang saya nggak bisa ikut. Pas mama mertua saya sana, dia masih bayi kan, belum bisa naik pesawat. Ya. Pas udah gitu, pas papa mertua saya udah nggak bisa lagi. Saya mohon maaf, waktu itu Yovela udah ongkosnya udah kayak harga orang dewasa. Saya kembali menyalahkan Tuhan dalam hidup saya. Ya, seringkali ayat ini, segala perkara kita dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ini berbicara tentang iman yang kita pelajari saat ini ya. Berbicara tentang iman. Nah, cuma terkadang bisa nggak kita ngomong Tuhan Yesus baik? Gampang kalau keadaannya lagi baik. Tuhan Yesus baik, dapat berkat ya kan. Tuhan Yesus baik dah, pokoknya dah mantep dah Tuhan. Tapi kalau lagi keadaan susah, boro-boro ingat Tuhan. Yang ada kita mengandalkan manusia. Ya kan? Seringkali kita begitu, mengandalkan manusia. Ya kan? Cuman balik lagi gitu. Padahal tadi kita udah nyanyi. Yesus sumber kekuatan kita. Tuhan sebenarnya sumber kekuatan kita. Tapi kita mengandalkan orang lain, kita mengandalkan manusia. Ya kan? Kita nggak mengandalkan Tuhan, sumber kekuatan kita. Malah kita seringnya menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi kalau saya terkadang melihat, karena suami saya pelayanan full time kan, jadi kita banyak melihat jemaat, jadi kaget juga saya. Baru masalah segitu aja, udah nggak mau pelayanan. Baru masalah dikit aja, nggak mau pelayanan gitu. Banyak terjadi di kekristenan, bahkan kayak masalah dikit meninggalkan Tuhan. Itu lebih gawat sih, lebih bahaya gitu. Nah, cuma kita mau belajar dari 14 Filipi pasal 4 ayat 13 ini tuh terkadang apa yang buat kita gitu bisa pakai ayat ini tuh dalam keadaan apa berarti? Benar gak? Apakah saat kita mau melakukan ada satu tujuan, pengen capai target itu tuh, segala perkara dapat kutanggung Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Apa kita mau kayak Daniel pas melawan Goliat pakai ayat ini? Apa kita mau keadaan kita yang baik-baik aja sebenarnya? Apalagi dengan kalau kata anak gaul sekarang, in this economy, susah in this economy bro, susah untuk kita jalankan. Apalagi ibarat kata pakai perkataan iman, susah kita jalankan. Kita mau belajar saudara, jangan jadikan ayat Filipi pasal 4 ayat 13 ini sebagai slogan kita untuk sebuah ambisi, seperti yang tadi saya bilang. Tapi jadikan ia kesaksian ketahanan iman kita. Kita bisa bersaksi bahwa kita berdiri sampai saat ini semua karena Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Ya, mungkin saat ini kita mengalami masalah gitu ya. Kita mengalami masalah, kita menggerutu kepada Tuhan. Tapi kita lupa, ada sebelakang kita masalah yang lebih berat. Tuhan tolong, Tuhan bantu. Cuman terkadang kita nih manusia ini seringkali maunya yang apalagi instan. Padahal Indomie rebus aja instannya tunggu 3 menit. Panasin kompor ya kan. Gak instan itu mah namanya. Bukan yang buka langsung makan. Enggak, mie instan aja direbus dulu. Nah, tetapi kita kadang-kadang orang Kristen ini yang susah.
Maunya pakai ayat-ayat yang menguatkan iman kita. Maunya yang ayat-ayat yang enak didengar sama kita. Dan kita salah mengartikan pula. Itu bahayanya. Salah mengartikan pula. Apalagi nih, kan saya seperti Bapak Gembala kita bilang ya, kalau baca ayat jangan sepenggal-sepenggal. Full. Satu pasal baca. Apalagi kan saya pas baca Filipi ini kan, pas ayat 19 ya, dibilang begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bagi orang yang imannya cetek, gak usah kerja, Tuhan jatuhin duit dari langit. Bener gak? Tuhan akan besok sembako kak? Gak mungkin. Apalagi anak muda, in this economy, gak mungkin. Ada yang tiba-tiba kasih kita duit. Gak mungkin. Kita harus bekerja, berusaha. Alkitab juga bilang kita harus belajar dari semut kalau mau makan. Bekerja gitu. Gak ada yang ngangkat-ngangkat kaki jatuh duit segepokan, kecuali korupsi. Izin. Gak ada. Kita semua harus berusaha, bekerja. Tapi balik lagi, siapa yang kita sandar? Bos kita kah? Kalau saya nggak kerja sih, suami saya kah yang saya andalkan? Apalagi kalau istri yang nggak berpenghasilan, suami yang kerja bilangnya ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang gitu kan. Deketin suaminya kalau pas gajian. Seminggu doang disayang-sayang, minggu 2, 3, 4-nya abang ditendang. Lu pulang-pulang nggak pulang, terserah. Maaf sayang, lu direkam kan, maaf ya sayang. Enggak, saudara. Kita harus mengandalkan Kristus. Kita udah tahu Kristus kekuatan kita. Kita udah tahu itu. Tapi seringkali kita mengandalkan orang lain. Yang saya tangkap dari kesaksian saya adalah saya terlalu mengandalkan orang tua saya. Saya terlalu mengandalkan mama saya. Bahkan sampai anak kami yang kedua lahir, Abdiel itu, saya masih menyalahkan Tuhan. Gak tahu Tuhan nih ngerawat bayi gimana, karena Yovela yang pegang mama saya. Yovela itu lahir 2,1, kecil kayak botol ini aku Yovela. Saya nggak berani, saya kan gede. Saudara lihat sendiri saya gede, ya kan? Saya pegang Yovela takutnya keretak abal-abal anak saya. Saya takut waktu itu Yovela. Jadi 3 bulan itu Yovela yang pegang mama saya dan suami saya. Saya nggak mandiin, bener-bener nggak mandiin si Yovela. Apalagi Yovela matanya belok waktu lahir. Jadi saya pikir wah alien nih. Beneran saya waktu itu jujur saudara, alien nih anak gue kayak ketuker nih, padahal di rumah sakit saya doang yang lahiran. Gitu. Tapi kita terkadang mengandalkan manusia tuh terlalu berlebihan sebenarnya, gak baik, ya kan? Apalagi kita mengandalkan manusia pas saat manusia itu gak bisa nolong kita kecewanya lebih parah. Wah parah banget nih orang nih, gak mau bantuin gua. Padahal kita gak tahu, dia sebenarnya susah juga. Bener gak? Ada orang yang terkadang dia mempersiapkan keuangannya untuk khusus keluarganya gitu, udah ada rencana-rencananya. Pas kita mau minjem, kita ngomongin utang piutang nih, biasanya mengandalkan orang ya, pinjam dong, gak ada duit, ya. Kita lihat dia posting, kurang ajar dia jalan-jalan, minjemin gua gak ada duit. Biasa seringkali begitu kita, manusia, orang luar Kristen, bukan kita, orang luar Kristen. Terkadang biasa begitu, kurang ajar ya, dia jalan-jalan, gua minjem duit 50.000 gak ada, ya. Dan kita gak ada yang tahu, siapa tahu dia jalan-jalan gratis, gak ada yang tahu. Saya pernah pergi sama, ini kakak ipar saya KPG ya. Orang nggak peduli kita mau postingnya gimana ya. Orang kan nggak tahu kita jalannya gimana kan. Tahu-tahu orang kita posting di Bandung ya kan. Di mana dia nggak tahu kita jalannya kayak gimana. Siapa tahu kita nyasar sebenarnya. Gak ada yang tahu sebenarnya kita. Nah balik lagi ke ayat lagi ya. Tadi hanya intermezzo doang. Nah, saya banyak sebenarnya kesaksian dalam hidup saya saudara. Pertama kali saya kaget adalah saat suami saya ditipu motor. Itu kejadiannya udah lama banget. Awal-awal kita kenal 2017. Suami saya kan Gojek. Dulu Gojek. Sekarang hamba Tuhan. Tapi dulu juga tetap hamba Tuhan. Dia lulusan teologi ya saudara. Nah, jadi saya ngerasa suami saya ini udah kasarnya Abraham, orang yang benar di hadapan Tuhan. Suami saya ini. Karena dia tuh doa, pagi doa, sore doa. Soalnya suami saya hobi banget doa dia tuh. Makanya kasihan banget nih dapat saya. Harusnya biasanya istri yang menopang ya, itu suami saya yang menopang gitu. Maaf ya sayang, maaf lagi kedua kalinya ya. Enggak lah, saya mesti belajar gitu ya. Nah, saya udah ngerasa suami saya ini imannya kuat. Ya kan, biasanya kalau
kita yang bersandar sama Tuhan, pastinya kita dengar suara Roh Kudus dong. Benar gak saudara? Biasanya. Tapi kenapa suami saya bisa ditipu motor? Jadi ceritanya saudara, suami saya waktu itu Gojek, itu masih belum COVID kan, jadi Gojek masih rame-rame banget. Sebulan bisa 7 juta, 8 juta dulu awal mula nih Gojek. Nah terus ada satu penumpang, dia bilang, "Mas, saya nggak bisa ada aplikasi, saya butuh bantuan karena ada saudara saya sakit. Bisa nggak buru-buru?" Karena suami saya hatinya baik, lemah lembut, tapi bukan Hello Kitty, ditolonglah sama suami saya. "Ayo Pak, diangkut lah." Terus ditanya, "Pasiennya di mana?" Dialihkan lagi. "Bukan pasien Pak, kita ke orang pintar," katanya. Dia putar-putar di bawah, suami saya putar-putar, itu daerah Jakarta Barat. Putar. Tiba-tiba katanya ditepok 3 kali bahunya. Hipnotis dia ternyata. Yang dibonceng dia dikobus ya. Bukan ya, ditepok katanya. Jadi suami saya nurut apa yang dikatakan, ya kan. Terus disuruh injek jeruk nipis. Saya ingat itu, kalau saya ledekin sekarang deh ketawa sendiri itu. Jeruk nipis saudara, ibu-ibu tahu ya jeruk nipis ya. Disuruh petik, disuruh injek katanya. Itu syarat biar saudaranya sembuh, kata dia gitu. Jadi udah kita udah ketemu orang pintar, terus dibilang begitulah. Diajak suami saya ke belakang perumahan yang kosong. Mungkin sekarang biar saudara ada layangan jonggol belakang lah. Jadi masih tanah kosong itu perumahan ya. Jadi sebenarnya nyebrang doang saudara. Motor ditinggal di sini, ambil jeruknya di pintu situ. Dia ambil, suami saya injek, pas diinjek, cek, diinjek juga gas. Digas itu motor Vario 125 merah, masih saya inget tuh. Ya kan? Saya baru 1 kali cicilan. Saya di kantor, saya kan masih kerja dulu kan. Ditelepon suami saya. Nelfonnya udah kayak anak kecil deh. Maaf ya sayang. "Kamu kenapa?" Saya kan panik dong. "Kamu kenapa?" Motor hilang. Pikiran saya waktu itu adalah dia dibegal. Benar gak? Wah, apa nih yang hilang selain motor? Tangan kah, kaki kah? Itu pemikiran saya saudara waktu itu. Saya izin ke bos saya, "Pak," waktu itu belum suami, belum. "Pak, saya ada urusan mendadak Pak," saya bilang. Kata bos saya, "Mana kamu?" "Ya saudara saya dibegal." Bohong juga ya, gue dulu kurang ajar. Pacar saya dulu kan si Pak Adi, ya kan. Terus saya telepon, "Kamu di mana?" "Di polsek," dia bilang gitu. Terus kata polisinya apa? "Ya udah biasa lah kejadian kayak gini 5-6 kali kan, kurang ajar kayak gitu banget." Suami saya masih gitu. Terus di daerah Jakarta Barat dia ditipu. Waktu itu saya ke rumahnya di Jakarta Timur Jatinegara, ya kan. Balik saudara, yang dia tenteng cuma helm Gojek doang. Beneran itu, ini kisah nyata deh. Gitu, suami saya beneran. Yang saya lihat apa pertama? Saya udah gak peduli motornya udah hilang. Bener gak? Saya putar dia tuh kayak anak kecil. "Kamu gak apa-apa?" Saya putar, "Kamu gak apa-apa?" Saya bilang gitu. "Gak apa-apa." Gak ada satupun lecet. Tapi lucu deh kalau kita ledekin sekarang tuh jeruk nipis deh. Lucu, ketawa sendiri deh sekarang. Itu trauma. Yang lebih lucu lagi saudara, trauma sama jeruk nipis berapa bulan itu. Dia gak mau lihat. Lucu deh. Kalau ingat sekarang lucu ya. Waktu itu mah kasihan. Beneran. Kalau dulu saudara, saya lihat dia kasihan. Ibadah bengong. Gitu. Suami saya tuh dulu mantan pacar saya itu kan ya kan. Berapa bulan itu? Ada 3-4 bulan suami saya. Gitu. Ya, itu kesaksian ya kan. Tapi kalau orang Jawa bilang masih ada yang bisa disyukuri. Sehat dia, masih utuh, telinganya 2, matanya 2, hidungnya 1, lubangnya 2. Masih utuh, nggak ada lecet satupun. Pas dia bilang motor dia hilang, saya pikir begal. Itu kan masih rawan-rawan juga ya. Jadi, waduh, saya bilang, "Tuhan, kenapa ini bisa begini?" 1 kali cicilan waktu itu. Dan itu bukan atas nama dia lagi, atas nama ayah angkat dia, ada orang Batak Pamanurung gitu. Jadi kita mau nggak mau minta maaf lah sama ayah angkat dia. "Oh maaf ya Om, motornya hilang Om." Nah, nggak bisa diklaim asuransi karena baru 1 kali cicilan kan. Mesti minimal 3 kali waktu itu. Ingat banget FIF. FIF leasingnya ya kan. Saya bilang, aduh kacau, dia bilang. Kita udah senang-senang baru punya motor, ditipu. Tuhan gantikan saudara. Pas bulan Mei ulang tahun saya, Tuhan kasih motor baru juga. Sama,
Cuma saya bilang jangan merah trauma. Vario 125 tapi putih biru. Saya bilang jangan merah trauma, saya bilang gitu. Putih biru. Tuhan lebih baik, cicilannya lebih murah. Karena pas ulang tahun BCA. Bukan promosi saudara. Tapi enggak, waktu itu kalau kita pikir-pikir secara manusia sebenarnya, terkadang Tuhan menggantikan masalah kita itu lebih yang baik. Coba deh pikirin lagi. Saya mungkin nggak tahu masalah saudara satu persatu. Kalau kita ceritain kelamaan, doa semalaman kita di sini, ya kan? Tapi saya yakin dan percaya, yang saudara alami masalah, setiap saudara alami masalah yang kita alami, pasti ada maksud dan tujuan dalam hidup kita. Dan pasti rencananya pasti selalu mendatangkan kebaikan. Nah, jadi dalam konteks Filipi pasal 4 ayat 13 ini berbicara tentang iman kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Di dalam Dia, D-nya besar. Berarti siapa? Tuhan Yesus. Ya kan? Bukan berarti mengandalkan manusia. Bukan mengandalkan suami. Bukan mengandalkan, apalagi kalau zaman dulu orang bilangnya anak, ya kan? Balikin bayar kebutuhan orang tua, ya kan? Mengandalkan anak, jangan. Banyak juga kasus orang tua dibuang anak kok. Benar gak? Jadi kita harus mengandalkan kekuatan kita ke Tuhan. Dan terkadang kita mengandalkan diri sendiri juga gak bisa, gak mampu. Karena banyak sering kita juga jumpai ya dalam masalah yang kita hadapi, itu pintunya ketutup, gak ada jalan keluar, bingung mau kemana, gak ada. Kalau saudara mau tanya, saya kesaksiannya banyak. Awal pernikahan kami orang bilang ya kan, wah awal pernikahan mah manis-manis, saya kagak, bohong. Kita ditipu sama keluarga dia 8 juta. Uang diambil 8 juta, hilang orangnya. Keluarga suami saya. Oh mau marah lah. Uang pernikahan kita kok gak nyampe 1 tahun pernikahan kami, diambil keluarganya, ditipu. Oh bisa balik, saya balik meja waktu itu. Cuma kan enggak. Kalau jadi ingat muka dia deh kalau lagi ada masalah lucu gitu. Hilang duitnya. Gitu. Balik lagi enggak ya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, Dianya Dia besar. Berarti Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, karena orang yang benar-benar kuat di dalam Tuhan bukan orang yang selalu mendapatkan apa yang ia mau. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang dalam keadaan apapun kita tetap teguh dalam iman kita dan kita percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar. Itu saudara. Jadi jangan kita maunya semau kita. Kita maunya doa dikasih. Maunya doa dikasih. Nah, saya kilaskan anak muda ya. Saya punya cerita nih dulu, anak-anak yuk. Asik. Dulu saya berdoa, doa saya salah sih. Dulu saya naksir kakak kelas saya. Ini zaman-zamannya anak muda nih. Saya naksir kakak kelas saya. Ganteng banget kakak kelas saya. Saya jujur aja, selera saya Cina, dapetnya Nias. Saya naksir kakak kelas saya, ya kan? Iya. Ganteng banget nih. Mungkin kakak saya kenal Jeremy. Saya naksir kakak kelas saya. Cakep banget. Saya berdoa, saya doanya gini lagi. Kok Tuhan jahat banget ya? Kok kelas gua jelek-jelek semua isinya? Kakak kelasnya cakep-cakep, Cina-Cina semua gitu kan? Saya kan sekolah Katolik kan, udah tahu sendiri kalau sekolah Katolik Cinanya kayak gimana, ya kan? Dikabulkan sama Tuhan. Dikabulkan apa? Dia nggak naik kelas. Jadi sekelas sama saya. Ya kan? Nah, itu hanya intermezzo doang ya, bukan berarti doa kita dikabulkan Tuhan, bukan ya kan? Tahu-tahu besok lo doain lagi jodoh lo Cina, enggak. Ya, tetapi itu sebuah contoh gitu. Sebenarnya Tuhan mendengar setiap doa kita, benar kan? Cuman masalahnya kalau kita doanya dikabulkan terus sama Tuhan, manja, betul sekali. Kalau kita kekurangan aja, sukanya ngeluh sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan kasih kita kelimpahan, apa kita ingat Tuhan? Lupa terkadang. Seringkali begitu. Dan itu saya rasakan sendiri. Kalau lagi ada duit ya balik lagi kan. Kalau lagi gajian suami ingatnya anak, ayo ke mall. Anak saya bikin vlog gitu di TikTok. Apa aja yang anak saya pegang saya beliin, kan. Besoknya makan Indomie. Ya kan? Tapi enggak, balik lagi gitu ke kitanya. Kita maunya Tuhan jawab terus doa kita. Kita maunya Tuhan dengar terus doa kita. Padahal kita tahu
dari buah kandungan ibu kita, Tuhan udah membentuk kita dan Tuhan tahu rencana kedepannya kita seperti apa, saudara. Betul gak? Saya gak pernah diminta dilahirkan jadi orang Ambon. Saya gak pernah diminta dilahirkan menikah sama orang Nias. Enggak. Gitu. Nah, kalau saudara mau tahu, saya tuh dulu berdoa. Saya gak suka punya pasangan hobi dangdut. Dapetnya suami saya. Dulu waktu zamannya kita masih tinggal di Tanah Tinggi, itu kan gang-gang gitu, kalau nikahan tutup jalan tuh. Dangdutan sampai jam 4 pagi, saya gak suka banget. Saya bilang, wah nyusahin orang nih, gak suka, gak bakal mau nikah sama orang penyuka dangdut. Suami saya, semua lagu rohani sama dia didangdutin. Ya kan, cuma doa dia doang terkabul sama Tuhan. Dia bilang pengen punya pasangan Cina, walaupun saya Cinanya dikit doang gitu kan, tetap dikabulin Tuhan gitu ya kan? Balik lagi gitu ya, balik lagi kita konteks Alkitab ini jadi ngomongin keluarga saya nih. Ya, balik lagi. Jadi Filipi pasal 4 ayat 13 saja berbicara tentang iman kita. Nah, poinnya adalah satu, ketika kita lemah, Kristus pasti menguatkan. Itu yang harus kita ingat. Betul? Ketika kita lemah, Kristus pasti menguatkan. Mungkin seringkali kita gak ingat. Cuma kayak, besok gak tahu nih mesti ngapain. Tapi kita lupa, Tuhan tahu. Kalau slogan papa saya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Cuman di saya gak berlaku. Karena kalau saya gajian hari ini habis. Harusnya gak boleh. Kalau suami saya pemikirannya ke depan. Ya. Kedua, ketika kita tidak sanggup, saudara kita gak sanggup nih, dan kita merasa gak cukup, kita tahu Tuhan kita mencukupkan. Betul? Bunga bakung di padang Tuhan pelihara. Ya kan? Kita udah tahu itu lagu sekolah minggu. Nah, ketiga, ketika kita hampir menyerah, ya kan, Tuhan pasti menopang. Itu yang harus kita pegang. Ya kan? Sering juga kita dengar kok ayatnya, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ya kan? Mungkin angkat kaki dikit doang gitu ya. Tuhan tapi tetap topang gitu. Ya. Tapi Tuhan tetap melindungi kita, menjaga kita. Berarti intinya apa, saudara? Dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan, kekuatan kita itu sumber kekuatan kita, dan kita tahu mengandalkan siapa harusnya. Benar gak? Apa kita mengandalkan manusia lagi? Enggak. Kita harus mengandalkan Tuhan. Saya juga banyak belajar, bersyukur sih dapat suami kayak suami saya gitu ya. Dia imannya kuat banget gitu. Saya tipe imannya lemah. Saya gampang banget menyalahkan Tuhan. Itu saya minta ampun di hadapan Tuhan. Ya kan? Suami saya tuh tipe yang masih bersyukur. Nah, sebagai terakhir penutup kita, saya mau kesaksian. Berapa bulan lalu suami saya down dalam pelayanan. Itu selama hampir 10 tahun saya mengenal dia. Itu saya baru pertama kali ngeliat dia down dalam pelayanan. Dia nangis di hadapan Tuhan. Dia bilang, pelayananku sia-sia. Itu saya kaget, saudara. Karena buat saya, suami saya tuh imannya paling kuat. Dia pelayanan ya, saudara tahu ya, namanya full timer ya. Itu jam 11 malam, jam 12 malam baru pulang nyampe rumah. Jadi dia nangis depan saya ingat banget 2 bulan lalu dia nangis di hadapan saya. Dia bilang, pelayananku sia-sia. Terus dia bilang, yang saya lebih kaget lagi, aku bilang, kenapa kok bilangnya begitu? Dia bilang, pelayananku sia-sia. Iya, pelayananku ternyata gak berkembang. Dia bilang, begitu, pelayananku gak berkembang. Saya kaget sebenarnya. Apa yang gak berkembang dalam pelayanan dia, saudara? Saya melihat dia 1 kali 24 jam, dia doain jemaat satu persatu. Suami saya, ya kan? Dulu saya ingat banget, dia pengen punya komsel di